Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan minggu ketiga. Baik, di perkuliahan hari ini kita akan coba diskusi tentang beberapa fakta-fakta terkait dengan produktivitas sains, scientific, dan juga kolaborasi internasional dari Islamic World in Science and Technology. Jadi kita mau lihat bagaimana kolaborasi internasional dan juga produktivitas sains dari Islamic World, yang mana nanti riset ini adalah sebuah temuan penelitian orang ya yang berhasil mencari data bagaimana hasil kolaborasi internasional dan juga produktivitas sains dari negara-negara Islam, which is dalam negara-negara itu ada ilmuwan-ilmuwan Islam yang juga berkontribusi untuk produk sains dan publikasinya gitu dalam science and technology ya. Oke, kita lihat di sini yang pertama, sebentar saya share ya. Jadi yang pertama sekali kita fokus di apa ini? Ini adalah research strengths and of Islamic world. Jadi teman-teman perlu untuk melihat, kita sama-sama mencoba untuk membaca grafik ya, menginterpretasi data. Jadi kalian sebagai mahasiswa tentu diminta untuk mampu menginterpretasi data. Artinya memiliki higher order thinking untuk bisa membaca suatu diagram, kemudian bisa membaca grafik, kemudian bisa menganalisis suatu gambar gitu ya. Apalagi data-data seperti ini juga sebuah challenge buat seorang mahasiswa agar bisa mengembangkan complex thinking dan juga higher order thinking-nya, sama critical thinking ya. Nah, perhatikan sama-sama, ini adalah research trend, kekuatan research dari Islamic World. Coba perhatikan negara-negara yang di-highlight di sini adalah negara-negara yang basisnya banyak orang Islam atau Muslim gitu ya. Makanya di sini diambil sampelnya adalah Turki, kemudian Iran, kemudian Malaysia, kemudian Mesir, Pakistan, Saudi Arabia, Tunisia, dan seterusnya hingga Indonesia. Nah, ini research-nya dikumpulkan datanya atau mapping datanya itu dari tahun 2000 hingga tahun 2011. Nah, ternyata dilihat dari kekuatan ini dinilai dari publikasi. Publikasi berarti tulisan-tulisan ilmiah atau hak cipta ya, atau yang semacam artikel ilmiah. Itu adalah bentuk dari kekuatan research. Karena artikel ilmiah atau publikasi itu adalah output dari suatu kegiatan ilmiah atau penelitian atau research itu sendiri. Kita perhatikan yang paling tinggi. Jadi cara membaca grafik itu lihat dari yang paling berbeda dari yang lain. Nah, itu menarik untuk dibahas. Perhatikan di sini yang paling berbeda dari yang lain adalah negara yang simbolnya warna merah yang paling atas ini ya. Nah, ini adalah Turki ya. Turki itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau Turki itu dia di 2000 aja udah start publikasinya itu di berapa ini? 4000, di atas 4000 ya starting point-nya. Kemudian dia melaju hingga sampai ke berapa ini? Hampir 12.000. Nah, ini untuk Turki. Nah, sebetulnya Turki nggak terlalu menarik karena ternyata ada yang lebih menarik lagi. Contohnya apa? Nah, Iran. Perhatikan Iran yang kotak bentuk ini. Iran itu dia starting point-nya di 2000 itu rendah, masih di bawah 20.000. Sedangkan tadi Turki starting point-nya di atas 40.000. Tapi dengan starting point dari atau dia mulainya di bawah 20.000, which is ini setengah, ya kita katakanlah setengahnya bisa 10.000 lah ya. 10.000, kemudian dia hampir melaju sama nyampe ke hampir 12.000 juga seperti Turki. Berarti sebenarnya laju pertumbuhannya lebih kencang yang mana? Lebih kencang Iran dibanding Turki. Nah, sebenarnya itu ya. Tapi kalau dari jumlah Turki lebih menang. Tapi secara rapid atau kecepatan pertumbuhan sebenarnya pertumbuhan Iran juga sangat signifikan karena penambahannya lumayan besar ya dibanding Turki. Karena Turki startnya di atas 40.000 ya. Nah, 40.000 dari 10.000 itu 4 kalinya ya. Nah, jadi Turki itu udah menang di awal udah 4 kali dari Iran. Tapi ternyata final di tahun 2011 Turki itu stucknya di 12.000. Bahkan si Iran itu juga hampir nyampe ke 12.000 walaupun masih di bawahnya gitu ya. Kemudian kita lihat lagi
Indonesia, negara kita sendiri, kita perhatikan ya. Indonesia itu startnya benar-benar di titik yang kecil sekali ya di bawah sini. Ini nggak nol ya, tapi ini kan karena 20.000 jadi skalanya kecil. Ini mungkin ratusan ya. Kemudian dia mencapai angka di bawah 10.000 lah masih ya. Kode ini kan titiknya masih di bawah tengah ini ya. Berarti masih di bawah 10.000. Jadi ternyata Publication of Indonesia untuk melihat kekuatan riset atau kekuatan riset in Islamic world, especially in term of science and technology, kita masih jauh dibandingkan dari negara-negara lain ya. Jadi kita masih termasuk yang paling rendah ya dari beberapa negara yang di stage dalam riset atau penelitian ini. Jadi sebenarnya ini menjadi trigger untuk negara kita harusnya, bahwa kita sebagai negara yang muslimnya juga banyak, riset kita yang seperti saya jelasin minggu lalu, bahwa riset kita kadang-kadang fokusnya lebih kepada pemenuhan kebutuhan dari peneliti, bahwa dia senang meneliti hal itu, tapi benefits-nya untuk orang nggak besar. Jadi akhirnya apa? Efeknya orang-orang tidak terlalu memanfaatkan riset itu. Artinya nggak banyak yang baca publikasinya, kemudian juga nggak banyak yang meneruskan publikasinya. Alhasil tidak banyak yang merujuk. Nggak ada yang merujuk, berarti tidak ada yang menjadikan sebagai panduan untuk penelitian berikutnya. Akhirnya apa? Jadi pertumbuhan penelitiannya itu jadi kayak tidak berkesinambungan karena temanya terus berubah-ubah. Jadi concern negara kita itu kadang-kadang jadi buyar ya. Nah, harusnya kajian strategis nasionalnya apa, risetnya juga fokusnya ke sana dan harus di situ aja. Nah, dan juga kita harus memikirkan karena kita negara muslim, bagaimana kontribusi dari penelitian itu untuk dipakai oleh muslim-muslim negara lain. Jadi itu applicable ke semua negara. Nah, itu lebih oke sebenarnya dari outputnya. Karena kalian adalah contoh calon-calon engineers muda, calon-calon scientist muda. Jadi saya punya harapan bahwa teman-teman semua bisa memperhatikan kondisi ini, bahwa ini ini bukan hal yang bercandaan, tapi ini adalah issues ya, masalah yang memang harus kita selesaikan bersama. And you one of the scientists, kamu juga punya andil untuk bisa menjadi orang yang memberikan kontribusi pada publikasi-publikasi yang nantinya akan dicatat sebagai publikasi dari Islamic World. Oh iya, ini menarik sih pertanyaannya. Kalau misalnya ini dilakukan untuk negara-negara yang mayoritas Muslim, sebenarnya metodenya gimana penelitian ini? Dia menggunakan prinsip bibliografik ya, bibliografik. Jadi dia pakai melihat dari daftar riwayat. Jadi dari daftar pustaka, dia perhatikan riwayat dari si penulisnya. Nah, dia perhatikan dari sana proses penilaiannya, dia cari yang penulisnya itu yang memang muslim gitu. Jadi riset ini sebenarnya luar biasa panjang prosesnya, dan alhamdulillah hasilnya bisa memberikan data yang cukup oke untuk dilihat oleh semua negara-negara, khususnya negara-negara muslim di dunia ini gitu ya. Kebetulan memilih negara ini juga sebetulnya dilihat dari beberapa sudah tersebar di beberapa benua ya, seperti di sini ada Turki, kemudian ada Iran, Malaysia, which is kita Asia, ada Indonesia, kemudian ada Arab Saudi, kemudian ada Mesir di Afrika. Ini sudah menyebar, emang belum menyebar ke semua yang lain ya juga ya. Cuma udah mewakili lah. Nah, sekarang kita perhatikan lagi di sini adalah publications share with respect to the world. Nah, ini apa maksudnya? Bagaimana sumbangsi dari penelitian negara-negara muslim tadi kepada istilahnya kajian-kajian strategis dunia atau major atau concentration dari bidang ilmu di dunia ini. Nah, kalau dilihat lagi untuk science Islamic world in science and technology untuk yang penelitian muslim negara Islam ini, paling tinggi persentasenya adalah untuk veterinary ya, which is adalah veterinary itu kedokteran hewan ya. Nah, itu kedokteran hewan. Kemudian chemistry juga oke, 9%, kemudian bersaing sama chemical engineering. Ternyata chemical engineering sama chemistry itu sama ya persentasenya. Kemudian apalagi dentistry, kedokteran ya, dokter gigi ya, itu juga lumayan oke. Yang paling kecil itu adalah yang 3%. 3% itu ada econometric and finance, kemudian nursing, kemudian neuroscience. Sebenarnya kalau untuk finance itu kita sudah mulai oke ya, karena kan sekarang di mana-mana itu sudah mulai syariah. Jadi ekonomi syariah sedang digalakkan. Bahkan
studi ekonomi syariah itu paling oke-nya di Inggris, di mana Inggris bukan negara Muslim, tapi syariah studi paling oke-nya ada di sana gitu ya, ada di Inggris gitu. Bahkan mereka mengkaji studi ekonomi syariah. Harusnya dia udah bergerak. Ini kan tahun 2011, mungkin concernnya belum di sini saat itu. Mungkin kalau tahun-tahun terbaru 2021, or maybe kamu bisa search nanti di jurnal-jurnal lain, kamu cari artikel ilmiah tentang publikasi internasional dari Islamic World di tahun 2012 hingga tahun 2020 or 2021 maybe, itu kamu bisa search kembali ya bagaimana progres atau dari bidang finance and economics. Kemudian kalau nursing, I don't know, ini adalah bidang keperawatan. Memang kita tidak tahu ya. Kadang-kadang apa ya istilahnya medicinals atau bidang-bidang medicines atau bidang-bidang health itu kita sering ketinggalan karena bad services. Jadi kadang-kadang kita lack of services, kurang service yang oke dalam pengelolaan rumah sakit atau healthcare itu masih kurang karena kita masih concern ke yang lain-lain. Jadi masih fokus ke pangan, masih fokus ke kelautan, pertanian, karena itu lebih penting untuk digalakkan karena kita bertumbuh negaranya dengan itu. Hanya saja for medicinals, kemudian for healthcare itu juga penting karena negara kita juga tentunya butuh healthcare yang oke agar contohnya Aceh aja nih, orang-orang berobatnya kemana? Ke Penang, kemudian ke Malaysia ya. Berarti apa yang terjadi di sana lebih oke untuk nursing or medicinals and also healthcare-nya lebih oke dibanding negara kita sendiri. Orang lebih percaya sama yang teknologi di sana. Berarti ada problem di sini. Nah, harusnya ini harusnya ini menjadi concern juga untuk kajian strategis nasional. Nah, itu ya. Namun kalau kamu kuliah di kimia hari ini, kamu bisa lihat nih bahwa chemistry and chemical engineering is dua hal yang persentasenya juga lumayan oke. Tapi jangan langsung merasa bahwa berarti publikasi internasional or publication share of Islamic world in science and technology is good for Islamic countries. No, kita masih di persen 10. Ini sangat kecil ya sangat kecil. Karena kontribusi seperti ini lumayan oke, but ini masih small karena memang kita masih tidak bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Artinya tidak bisa memegang kendali. Itu yang membuat negara-negara Muslim tidak bisa menguasai teknologi hari ini karena kita masih kontribusinya sebesar ini for publication share. Saya yakin bahwa veterinary juga kajian halal, banyaknya di kajian halal sebenarnya. That's why kita akhirnya bisa veterinary itu nyampe 10%. But I don't know, maybe you can search any of literature yang berhubungan sama ke semua bidang yang ada di sini. Nanti kamu bisa cek bagaimana publications or international collaboration of science and technology in Islamic world ya. Kemudian kalau dilihat secara annual growth atau pertumbuhan per tahunnya dari tadi yang kita jelasin di sini, all subject ini, ternyata pertumbuhan paling besarnya adalah economic and finance. Jadi tadi saya bilang ya bahwa ketika annual growth dilihat pertumbuhan per tahun, ternyata persentase paling besar ya economic and finance. Ini adalah pertumbuhan paling tinggi. Disusul oleh imunologi and microbiology. Ini kan penelitian yang lagi memang galak ya, imunologi, bagian kan kita lagi emang kajian dunia ini lebih ke virus, virologi, kemudian mikrobiologi, bioteknologi, lebih ke arah sana karena bicara bakteri, mikrobiologi itu lebih oke karena lebih kajiannya lebih mudah dan juga masalah yang timbul dari masalah mikrobiologi ini sulit diselesaikan. Contohnya kayak pandemi, sekarang kayak virus kan, virologi itu penting karena butuh bioinformatik yang memang cukup oke untuk menyelesaikan itu gitu. Itu kenapa concernnya besar di sana ya. Publikasinya. Yang paling rendah itu neuroscience, tapi saya nggak tahu kenapa. Chemistry juga masih 12%, but ya still masih masuk ke top low ya, masih di below ya. Ini masuk di bagian paling rendah juga, bukan di top. Jadi masih kecil-kecil. Energy, chemistry itu still low ya percentage. Tapi ya sekitar setengah dari finance lah ya, economic tadi. Kemudian kalau publication percentage in first quartile, nah first quartile ini adalah publikasi Q1. Jadi kalau kamu cari di internet di jurnal, ada jurnal Q1, nanti ada Q2, ada Q3, Q4, kemudian ada jurnal Sinta, macam-macam ya. Itu adalah publikasi. Jadi itu sertifikatnya. Jadi sertifikat tempat publikasi itu dia ada certified by apa, Scopus.
Kalau misalnya dia Scopus itu dia kuartil biasanya, kuartil 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kamu nanti publikasinya di Sinta, Sinta ini punya Indonesia ya, bukan internasional. Kalau terakreditasi Sinta, nanti ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Kalau Scopus itu ada 4 kuartil. Ada quartile 1, 2, third, and then the fourth quartile. Jadi di sini the first quartile berarti paling oke nih, paling bagus lah publikasinya ya. Artinya apa namanya ya? Artinya istilahnya kalau kita bilang reputation. Nah, jadi reputasinya oke. Jadi jurnalnya bereputasi. Harapannya apa? Dengan jurnal bereputasi, tingkat kepercayaan orang ketika membaca itu lebih tinggi. Karena memang seleksinya lebih ketat untuk masuk dan dipublish di jurnal-jurnal yang Q1 ini. Artinya makin turun peringkat atau level jurnalnya itu seleksinya makin biasanya lebih tidak ketat sekali, artinya lebih mudah gitu. Makanya tolak ukurnya adalah kuartil. Jadi kalau kuartil 1 kita bisa percaya bahwa ini tingkat kepercayaannya tinggi untuk hasil publikasinya. Jadi publikasi di kuartil yang paling di Q1 juga yang paling tinggi itu ternyata dentistry, bidang kedokteran gigi. Nah, kira-kira kenapa ya? Ini penting untuk dicari tahu oleh teman-teman, nanti bisa dicari apa sih sebenarnya riset atau apa sih kemajuan dentistry dalam publikasi atau dalam science and technology di dunia Islam. Sebenarnya apa yang membuat ini lebih oke. Kemudian energi. Nah, kajian energi juga termasuk kajian yang cukup unggul saat ini. Ya, itu ya. Kemudian engineering, kemudian environmental science. Ini juga termasuk kajian yang cukup banyak karena kan menyangkut lingkungan. Jadi most of us pasti concern sama isu-isu lingkungan. Kemudian ada disusul sama matematik, veterinary, and chemistry. Chemistry itu sama computer science, kemudian chemical engineering itu persentasenya sama ya. So biasanya chemistry juga bisa nanti tabrak ya, atau kayak bisa juga integrated atau terintegrasi ke environmental science. Misalnya di chemistry kita biasanya kaji mengenai apa namanya treatment air ya, pengolahan air terpolusi menjadi air bersih. Nanti bagaimana konteksnya ke environmental science. Jadi dia ada ini ya, titik potongnya selalu ada irisannya sebenarnya itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau percentage of not cited publication. Nah, ini maksudnya apa? Ternyata dari publikasi-publikasi kita yang ini yang banyak subjek ini, ada berapa ini? Hitung ya nanti ya. Ternyata ada berapa persen yang juga tidak disitasi. Artinya apa? Tidak dirujuk oleh orang lain dalam penelitian selanjutnya. Jadi jika ada orang lain meneliti, mereka tidak merujuk publikasi yang dari Islamic world tadi. Artinya yang publikasi-publikasi dari ilmuwan Muslim itu. So far, kayak Malaysia tuh 66% dari. Jadi anggaplah publikasi Malaysia itu ada 100 per tahun misalnya, ada 100 publication gitu ya. Ternyata yang tidak disitasi 66, karena 66% kan berarti 66 dari 66 per 100 dari 100. Berarti 66 ini tidak disitasi, tidak dirujuk. Berarti yang dirujuk hanya berapa? Hanya 34 yang dirujuk. Kecil ya. Nah, artinya persentase yang nggak dirujuk ini segini. Kira-kira kenapa? Nah, ini perlu dianalisis. Nah, kenapa? Bisa jadi karena publikasi kita tidak terlalu applicable di negara lain, hanya bisa dipakai di negara Muslim saja. Ini yang menjadi concern yang kita bahas minggu lalu ya, bagaimana beda research orang Muslim sama orang sekuler. Kalau sekuler tuh biasanya applicable di semua tempat gitu, tapi kalau misalnya Muslim biasanya kita concern sekali di halal food, kemudian kita concernnya di hal-hal yang memang syariat sekali dengan apa namanya negara dengan syariat Islam itu sendiri, sehingga tidak bisa dipakai orang lain atau orang lain nggak tertarik karena kurang general isunya. Nah, itu harus bisa dibaca oleh negara-negara Muslim ini. Kemudian Indonesia kita 52% yang tidak disitasi, tidak dirujuk. Berarti ada sekitaran 48% yang dirujuk. Ternyata Malaysia sama Indonesia lebih oke Indonesia ya. Jadi walaupun kita kurang maju dibanding mereka, tapi publikasi kita lebih banyak yang disitasi dibanding mereka. Ya, itu juga sebuah temuan ya dari penelitian ini. Kemudian yang paling oke itu Jordan ya. Jordan ternyata 12% saja yang nggak disitasi. Berarti ada sekitaran 88% itu semua disitasi atau dirujuk oleh negara lain dari publikasi Jordan ini. Berarti oke sekali ya. Nah, ini menarik gitu. Kemudian
Kita lihat lagi number of international collaboration in terms of publication. Bagaimana kolaborasi internasional? Perhatikan di sini maksud kolaborasi dalam publikasi ini adalah teman-teman dari ilmuwan Muslim ini bisa dari Indonesia bekerja sama dengan ilmuwan lain dari negara Muslim, atau misalnya kayak dengan Malaysia atau dengan negara Muslim Uni Emirat Arab, atau menulis bersama dengan ilmuwan dari negara non Muslim. Nggak masalah, itu disebutnya international collaboration. Jadi you nulis sesuatu artikel, penulisnya bukan you sendiri, tapi ada teman-teman dari negara lain. Itu disebut international collaboration in term of publication. Ya, you tulis artikel and you join with others scientists and also the chemists misalnya of others countries. Itu adalah bentuk dari international collaboration. And we see here that Turki itu kolaborasi internasionalnya itu totalnya paling besar dari semua negara yang lain. Ya, kemudian Iran menempati ranking kedua. Indonesia tuh jauh sekali. Ya, kita tuh masih kecil sekali. Bahkan negara kita di sini ada total and co-author. Lihat nih, total sama co-authornya sama. Maksud co-author apa? Co-author ini penulis, bukan penulis pertama. Jadi misalnya kamu baca jurnal, penulisnya ada penulis 1, 2, 3, 4. Maka Indonesia kalau disebut co-author, dia itu penulis 2, 3, 4. Satu ini penulis utama atau corresponding. Nah, corresponding bukan yang pertama ya. Artinya penulis utamanya itu penulis 1. Nah, kita seringnya di 2, 3, sama 4 berarti Indonesia. Ternyata total publikasi internasional kita atau kolaborasi internasional kita sama dengan co-author. Berarti apa? Kolaborasi kita bukan kita ide utamanya. Berarti kita sering menjadi penulis kedua. Ini biasanya dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah di luar negeri. Mereka di sana menulis artikel, tapi bukan jadi penulis utama, tapi jadi penulis sampingan, penulis 2, 3. Secara indeks penulisan nggak masalah, toh tetap terdata dia menulis suatu karya ilmiah. Tapi ketika dibuat data mapping seperti ini, ternyata kolaborasi kita totalnya adalah kita co-author sama. Total kolaborasinya sama dengan co-author. Kurang oke ya. Kalau Turki nih, lihat nih, dia kolaborasi totalnya 250.000 ya. Ternyata co-author dia hanya 66.000 saja. Nah, itu kecil dibanding sama total publikasi atau international collaboration-nya. Sama juga kayak Iran, dia hampir sekitar 158.000 untuk total collaboration, tapi hanya 40.000 yang dia co-author atau penulis kedua dan ketiga keempat. Kemudian, ini juga sebenarnya menarik sih, kenapa bisa terjadi. Sepertinya ini berhubungan sama kajian kita minggu lalu. Kadang-kadang kita masih belum terlalu percaya sama research finding yang kita punya. Artinya kadang-kadang kita tuh tidak terlalu pede sebagai seorang ilmuwan Muslim. Jadi kita masih menganggap kalau yang menjadi penulis utamanya orang luar negeri, itu pasti penelitiannya lebih oke. Padahal enggak. Padahal penulis-penulis kita juga banyak yang memang bisa menulis dengan cukup oke, dan harus percaya diri sama temuan-temuan dari Islamic world tadi untuk science and technology. Makanya kadang kita sering menggait Uni Emirat Arab atau Malaysia or Turki gitu, karena kita merasa bahwa kita belum cukup oke untuk menjadi penulis utama atau main author ya. Kemudian di sini kita lihat persen international collaboration. Kalau dipersentasekan, ternyata kolaborasi internasional Indonesia itu sekitaran 100% ya. Jadi kita tuh udah nyampe ke 100% sebenarnya untuk kolaborasi. Kita besar. Kenapa? Karena kita ternyata tadi ini, jadi kita itu sama ya, antara kolaborasi sama co-authornya sama. Jadi makanya 100%. Jadi totalnya itu sama gitu ya. Kemudian ini adalah International Collaboration Network. Kita bisa lihat di sini jaring-jaring kolaborasi internasionalnya bagaimana ya. Perhatikan nih, saya kayak kita lihat Indonesia saja. Indonesia itu ada di sini. Maka Indonesia itu bisa sama Filipina, kemudian bisa Australia, bisa Jepang, bisa Malaysia. Which is negara Malaysia adalah negara Islam. Kita sebut banyak penduduk Islamnya. Kalau Jepang, Filipina, dan Australia itu non-Muslim countries ya. Nah, artinya Filipina mungkin masih, Thailand mungkin masih ada Muslim, tapi kalau Filipina sedikit ya. Kemudian kita lihat Turki. Turki itu bisa menggait kerjasama sama United States, sama US. US ini kan punya capability yang tinggi, artinya pengaruhnya besar. Germany bisa sama UK kerjasama sama Azerbaijan. Jadi dia kerjasama negara Muslimnya ada,
Tapi sama negara-negara power juga ada, UK, kemudian United States, USA, kemudian Germany, besar ya pengaruhnya. Makanya nggak heran kalau Turki tadi riset publication-nya paling banyak, kemudian juga kolaborasi internasional juga paling tinggi, karena memang dia sama negara-negara yang begitu produktif. Kita juga sebenarnya Japan dan Australia is also productive, tapi masih kalah dibanding United States, United Kingdom, and Germany ya. Nah, ini juga ada pengaruh kepada pengembangan negara kita, sama siapa dia menjalin kerjasama. Dan kayak dibilang bahwa kamu itu adalah siapa temanmu, siapa buku apa buku kamu baca gitu ya, itu adalah cerminan diri kita. That's all. Indonesia tuh masih ketinggalan karena mungkin kerjasamanya masih nanggung, masih milih-milih gitu ya, belum berani sama yang lebih power. Nah, kemudian yang jadi core item, ini kamu baca aja nanti ya, ini konklusinya udah saya jelasin tadi sih. Kayak kenapa di Islamic World itu Turki itu paling tinggi publikasinya, kemudian Iran tuh ranking 2, kemudian Malaysia, Mesir, dan Pakistan di peringkat 3, 4, sama 5. Kita bandingin sama Malaysia deh. Malaysia tuh kan sebelah kita banget ya. Berarti kita ketinggalan jauh sama mereka. Artinya dari number of publication kita masih ketinggalan jauh. Nah, itu adalah sebuah ketertinggalan yang we need to resolve. Kita harus bisa solve the problems. And you and me also as one of scientists, chemists ya, especially kita bisa tumbuh ya untuk bisa nulis, bisa berpikir sebagai orang saintis yang bisa membaca kondisi lingkungan, oh masalahnya apa, sehingga kita tahu apa yang mau kita tulis gitu. Kemudian after 2009 di sini kita bisa lihat bahwa research output of Islamic world ini lebih fokusnya di mana? Di sini katanya is above than average research output of the world in every subject area. Jadi katanya after 2009 itu justru semuanya itu meningkat gitu ya. Kemudian it show the visibility of Islamic world contributing to the world research. Jadi setelah tahun 2009 kita baru mulai memberikan publication share yang kontribusi penulisan internasional yang cukup oke kepada dunia gitu. Maka diakui di situ. Kemudian dari tahun 2000 sampai 2011, jadi Islamic World of Science and Technology tadi shows increase in its annual number of publication by more than 10% across all MT areas. Jadi ya peningkatannya adalah sebesar 10% ya. Tadi kita lihat annual improvement-nya dari research and also publication gitu. Mungkin nanti bisa jadi studi ya ini bagaimana ini bisa dikembangkan. That's all for me. Nanti tugas kamu akan saya elaborate di classroom. Mungkin saya akan kasih pengantar introduction sebagai tugas. Teman-teman lihat kan di sini ada macam-macam, ada banyak subjek ya kayak agriculture, kemudian veterinary, kemudian biochemistry, genetics, also chemistry, computer, and physics and astronomy. Kamu tugasnya adalah memilih tema ini, tema dari bidang yang ada di sini. Yang ada di sini aja. Atau kalau kamu mau tema yang lain boleh. Kalau kamu menemukan datanya. Dari semua tema ini, kamu coba cari suatu jurnal internasional yang menjelaskan bagaimana pengembangan riset ya. Atau kamu cari data, nggak harus jurnal, pokoknya data terpercaya, boleh dari website yang emang sumbernya jelas, yang menerangkan bagaimana pertumbuhan riset di bidang-bidang ini. Misal, satu orang dari kamu memilih agriculture and bioscience, berarti pertanian sama bio alam gitu. Maka nanti kamu cari data ini aja. Atau kamu misalnya chemistry, kamu cari data ini aja, bagaimana pertumbuhan riset, jumlah publikasinya. Nanti kamu cari negara-negaranya, oh Indonesia berapa, kemudian Malaysia berapa. Oh kamu pengen bandingin negara muslim aja, boleh. Atau kamu pengen bandingin Indonesia dengan negara non-muslim, boleh. Jadi seperti itu kajiannya nanti ya. Kamu silakan kamu ambil datanya, kamu tempel ke dokumen kamu Word, kemudian kamu interpretasi seperti saya jadi jelasin. Kamu jelasin kira-kira kenapa dia tinggi, kemudian mana yang paling besar, mana yang paling rendah, mana yang pertumbuhannya paling oke, gitu-gitu kamu jelasin. Seperti cara saya menjelaskan isi dari PowerPoint ini atau dari materi ini, ya. Nanti kamu bisa lihat patternnya how I explains this discussions gitu. Itu harus kamu pelajari. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut kamu bisa type di classroom, nanti saya akan jawab di sana. Tapi ngerti ya maksud tugasnya itu seperti apa. Oke, saya akhiri dulu presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.